Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk tentang materi vektor pada bangun ruang 3, berarti di dimensi 3. Kalau kemarin pertemuan kemarin masuk ke ruang R2 atau dimensi 2. Jadi bedanya nanti saya yang dimensi 2 ini yang dimensi 2 kemarin akan saya terangkan lagi di sini agar lebih jelas. Untuk masuk ke ruang yang R3, ruang dimensi 3, bedanya apa? Kalau kita lihat gambarnya pada gambar diagram Kartesius seperti ini, dia mempunyai 3 elemen yaitu X, Y, dan Z karena di ruang 3. Jadi bentuk kubusnya misalnya ada kubus, gambar kubus seperti ini sudah dimensi 3. Tetapi kalau kemarin di ruang 2 dia hanya dimensinya hanya X dan Y saja tanpa Z. Nah, itu yang membedakan di situ. Kemudian elemen-elemen yang lainnya, misal ada yang seperti ini membentuk vektor, misalnya di sini vektor A itu adalah XI plus YJ plus ZK sampai ZK karena dia di ruang 3. Jadi ada X, Y dengan Z. Tapi kalau di ruang 2 hanya I sampai J saja, XI plus YJ, itu yang membedakan di situ. Nah, sekarang kita masuk ke operasi vektor dalam ruang. Nah, yang pertama itu adalah kesamaan dua vektor. Jika vektor A itu X1, Y1, Z1 dan vektor 2 X2, Y2, Z2, maka X1-nya sama dengan X2, Y1-nya sama dengan Y2, Z1-nya juga sama dengan Z2. Jadi ini anggota yang di sini sama dengan yang di sini. Maka itu namanya kesamaan dua vektor. Penjumlahan dua vektor. Nah, ini berlaku juga untuk ruang dimensi 2 yang kemarin ya. Ini sama. Penjumlahan dua vektor. Misal ada vektor A ini, XI, X1, Y1, Z1, vektor B-nya X2, Y2, Z2, maka vektor C-nya tinggal dijumlahkan saja. X1-nya tambah X2, Y1-nya tambah Y2, Z1-nya tambah Z2. Kalau hanya di ruang 2 berarti dia hanya sampai Y ya, X sama Y, berarti Z-nya nggak perlu. Penjumlahannya sama seperti ini, dimensi 3. Jadi penjumlahan di dimensi 2 sama dengan di ruang 3 juga. Hanya kalau di ruang 3 kan 3, ininya 3. Nah, bagiannya 3, kalau di ruang 2 bagiannya 2. Terus kemudian ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor hanya tinggal dikurangi saja. Prinsipnya juga sama dengan penjumlahan. Ini hanya dikurangi saja. X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dan seterusnya. Begitu juga untuk di ruang 2-nya. Jadi hanya sampai Y saja. Perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu angka ya. Angka bisa berarti misalkan M kali vektor A. M-nya ini angka. Misalnya angka 2, setengah, min 3, dan seterusnya. Ini vektor. Tinggal dikalikan satu-satu. Seperti kalian mengalihkan matriks M kali X1, M kali Y1, M kali Z1. Ini seperti kita mengalihkan vektor. Begitu juga kalau kita mengalihkan di ruang 2, sama. Nah, kalau di ruang 3 kan ini 3, kalau di ruang 2, 2 bagiannya. Oke, kita masuk ke contohnya. Diketahui koordinatnya P itu adalah 2, min 3, 1. Nyatakan vektor OP atau vektor P dalam kombinasi linier dan vektor kolom. Kalau kombinasi linier vektor, itu vektor P-nya dijadikan IJK. Jadi yang koordinat seperti ini 2, min 3, 1 dijadikan IJK. Ini miliknya I, ini miliknya J, ini miliknya K. Maka kita menulisnya menjadi 2I min, karena ini negatif ya, min 3J plus 1K atau K. Itu kalau dalam bentuk kombinasi linier, bentuk linier. Kalau bentuk kolom, dari yang tadinya horizontal seperti ini, jadikan vertikal seperti ini. Kolom, kalau yang tadinya baris, jadiin kolom 2, min 3, 1. Bedanya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Diketahui A itu koordinatnya ini, min 1, 3, 4, B, C. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor posisi dari A, B, C, tentukan vektor-vektor tersebut, vektor-vektor berikut ini ke dalam bentuk vektor IJK. Jadi nanti kita operasinya sampai terakhir dalam bentuk IJK. Jadi dalam bentuk seperti ini. Kita ubah ordinatnya ini menjadi bentuk IJK. Vektor A berarti koordinat A ya, titik A, min 1, 3, 4. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, vektor A-nya yang tadinya koordinat menjadi min I plus 3J plus 4K. Kita lihat lagi, tadi yang A-nya itu, nah ini, min 1, 3, 4, maka min I plus 3J plus 4K.
karena kita jadikan IJK bentuknya. Sekarang yang B, 2 kali vektor B. 2 kali vektor B-nya ini. Ya, ingat dalam bentuk IJK, 2-nya dikalikan ini, 3 min 1, 0. Maka akan menjadi, nah ini 3I-nya dibentuk seperti ini, bisa 3I min J plus 0K. Ya, 0K. Jadinya ini kali ini 2 kali 3, 6I. 2 kali min 1J min 2J. Jadi seperti ini bentuknya. Atau cara mengerjakannya boleh seperti ini. 2 kali 3 min 1, 0 tadi ya. Berarti kita langsung kalikan saja boleh. Berarti menjadi 6 dikalikan menjadi min 2 dikalikan 0. Kita ubah ke dalam bentuk IJK. Ke dalam bentuk IJK. Jadi ini 2, saya kurungi dari 3 min 1, 0. Tadi koordinatnya kan 3 min 1, 0. 2 kali 3, 6. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 0, 0. Maka kita akhirnya dalam bentuk IJK. Berarti 6I min 2J plus 0K. 0K kan tidak ada, ini langsung dihilangkan, boleh langsung 6I min 2J. Jadi sama dengan ini, 6I min 2J. Cara mengerjakannya langsung dibentuk IJK seperti ini boleh, atau koordinat seperti ini dulu, kalian kalikan, baru terakhirnya dibentuk IJK juga boleh, sama saja. Oke, yang C adalah 3C plus 4A. 3 kali, ya tadi C-nya kan 8,0, min 4, jadikan IJK seperti ini, 4 kali, nah ini tinggal dikali-kalikan saja satu-satu, terus habis itu 3 kali 8, 24, ya, ditambah min 4I, yang I sama I dioperasikan, jadi ketemunya adalah 20I, nanti yang C juga dengan C sama. Begitu juga untuk yang D, vektor AB. Ingat bahwa vektor AB kemarin kita bahas itu adalah yang terakhir, B dikurangi vektor B dikurangi A. Itu rumusnya. Vektor AB sama dengan B dikurangi vektor A. B-nya 3I min J plus 0K. Vektor A-nya adalah ini. Nah, yang I dikurangi dengan I, J dikurangi J, K juga dikurangi K. Maka hasilnya juga dalam bentuk IJK seperti ini. Kemudian yang E, 3 vektor BC ditambah vektor AB sama dengan 3, vektor BC kan C dikurangi vektor B. Vektor AB kan B dikurangi A. Nah, gitu. Inilah di rumusnya dia disederhanakan dulu. Jadi 3C min 3B di sini kan, 3B ditambah min 3B ditambah B kan min 2B. Jadi ini langsung. Nah, ini coba kalian jabarkan, pasti nanti akan ketemu ini. Baru yang sudah sederhana ini rumusnya kalian kembangkan, masukkan semua koordinatnya dalam bentuk IJK. Kemudian kalian kalikan satu-satu semuanya, nanti akan ketemu dalam bentuk IJK juga seperti ini. Kira-kira seperti itu, contoh untuk nomor 2 bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3, tentukan nilai X, Y, Z dari persamaan vektor nih, 2 vektor kolom. Ini bentuknya vektor kolom ya. Jadi kalian mau nulis vektor dalam bentuk vektor kolom ataupun vektor IJK itu sama saja. Yang terpenting adalah ketika di dalam bentuk perkalian atau penjumlahan atau pengurangan, kalian paling mudah dibentuk dalam bentuk apa. Nah, biasanya paling mudah itu dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Baru terakhirnya kalian ubah menjadi IJK. Nah, seperti itu. Kalau seperti ini kan jadi nggak ada IJK-nya, jadi agak lebih mudah untuk dihitungnya. Baru nanti terakhirnya kalian bentuk ke dalam bentuk IJK kalau soalnya maunya seperti soal nomor 2 seperti ini. 3 kali vektor ini sama dengan 5 vektor ini dikurangi 4 vektor. Nah, ini kalian disuruh menentukan nilai X, Y, Z-nya. Jadi kalian kerjakan satu-satu. 2 kali min 1, nah ini jadinya min 2, 2X. Yang kalian kerjakan yang awal dulu semuanya, yang awal. Nah, gini jalurnya. 2 kali min 1, min 2, 3 kali 2 ditambah 6 sama dengan 5 kali X, 5X, min 4 kali 4, min 16. Kalian, ini min 16-nya pindah ruas kanan, ya, jadinya ketemunya ini. Nah, X-nya sama dengan 4, berarti ini berapa? 22 dibagi 5 sama dengan 4. X-nya ketemu 1 nih. Sekarang yang ini, yang bawah, jalurnya gini. Nah,
tengah semuanya. 2 kali X 2X, 3 kali Z plus 3Z sama dengan min 5, min 8. Maka akan ketemu Z-nya min 7. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini jalurnya, nah yang belakang sendiri, yang bawah sendiri, 2Y plus 3X sama dengan 5Z min 40. Nah, maka ketemu nilai Y-nya. Jadi ketemu nilai X, Y, Z-nya semuanya ketemu dari kalian menghitung satu persatu kalian jawab. Oke, kemudian ini semua operasi ini berlaku juga untuk ruang dimensi 2. Jadi bedanya hanya kalau dimensi 2 tuh nilainya di sini angkanya cuma 2. Jadi saya menerangkan yang ruang 3, tapi juga menerangkan yang ruang 2. Jadi kalau ruang 3 kalian sudah mudeng, otomatis yang ruang 2 akan lebih paham lagi karena nilainya yang di sini hanya sampai J saja, IJ, nggak ada K-nya. Nah, gitu ya, paham ya. Sekarang kita masuk ke besar atau panjang vektor dalam ruang. Nah, ini sering sekali dibahas di vektor. Ini sering kali muncul karena untuk materi selanjutnya juga akan berhubungan sekali dengan menghitung besar panjang vektor. Jadi yang namanya panjang atau besar vektor itu lambangnya seperti ini, seperti tanda mutlak. Jadi bukan kurung ya, kurung tapi tegak. Jadi kalau di sini vektornya R, berarti ini namanya membacanya panjang vektor R atau besar vektor R adalah misal R-nya itu adalah X, Y, Z koordinatnya, maka besar atau panjang vektor R-nya selalu di akar. Baik itu ruang 2 maupun ruang 3. Kalau ruang 3 kan sampai Z. Kalau ruang 2 hanya I kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya, paham ya? Jadi saya menerangkan besar atau panjangnya, saya menerangkannya dimensi yang ruang 3. Nanti yang ruang 2 tinggal mengikuti saja. Intinya, kalau menghitung besar atau panjang selalu tandanya seperti ini. Dan di akar rumusnya. Dan dikuadratkan, dijumlahkan. Dijumlahkan dan dikuadratkan. Contoh, diketahui vektor A-nya ini. Vektor B-nya ini, tentukan nilai dari, nah ini dia lambang, ini adalah lambang panjang atau besar, maka rumusnya langsung di akar, panjang vektor A, fokus ke vektor A-nya, ini nilainya, berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat, maka akan menghasilkan, nah ini 1 tambah 4 tambah 4, akar 9 sama dengan 3. Terus bagaimana kalau soalnya seperti ini? Soal nomor 2 nih. Ini adalah panjang, tapi 2 vektor A ditambah vektor B. Lalu bagaimana cara mengerjakan ini? Mudah saja untuk mengerjakan ini, kalian jangan langsung dipanjangkan atau dimoduluskan seperti ini. Jangan langsung di akar. Kalian buang akarnya dulu, kalian kerjakan yang di dalam mutlaknya ini. Nah, jadi kan ketemu 2 vektor A tambah vektor B. Nah, vektor A-nya kan ini, vektor B-nya ini. Tinggal dikalikan saja semuanya, dijumlahkan sampai ketemu hasil akhir. Nah, hasil akhirnya ini baru kalian panjangkan atau moduluskan seperti ini. Namanya panjang atau besar atau modulus. Jadi langsung diakarkan, kemudian dikuadratkan satu-satu hasilnya, hasil akhirnya. Jadi 5 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 3 kuadrat. Jadinya ketemunya akar 38. Kalau bisa disederhanakan lagi, silahkan disederhanakan lagi sampai bentuk paling sederhana ya akarnya ya. Kemudian ada lagi contohnya ini, diketahui A, koordinat A ini, koordinat titik B, tentukan jarak. Nah, jarak itu sama dengan panjang. Bahasanya jarak ya. Bisa modulus, bisa panjang, bisa jarak, bisa besar, itu satu kata. Jadi sama rumusnya. Karena di sini AB, maka dia adalah vektor AB. Ingat, vektor AB itu adalah B vektor B dikurangi vektor A. Vektor B-nya tinggal dimasukkan, vektor A-nya dikurangi hasilnya ini. Hasilnya ini yang kalian moduluskan, atau kalian untuk menghitung jaraknya kalian moduluskan atau panjangkan atau besarkan. Jadi ini di akar min 3 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 7 kuadrat. Jadi ketemunya akar 67 satuan panjang. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, terus kita masuk lagi ke nih, perkalian skalar 2 vektor. Jadi kalau tadi perkalian skalar dengan vektor. Kalau ini adalah 2 vektor. Jadi dua-duanya vektor. Bagaimana cara mengalikan vektor dengan vektor? Nah,
Nah, ini ada vektor A, A1, A2, A3. Vektor B-nya B1, B2, B3. Maka ketika vektor A dikali vektor B menghasilkan, ini dilihat cara mengalihkannya, A1 dikali B1 ditambah. Nah, ini. Jadi nulisnya nggak ke bawah seperti kolom ya. Nulisnya ke sana, ke samping, hanya langsung dioperasikan jumlah. A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Sampai sini bisa dipahami. Jadi menulisnya tidak seperti penjumlahan pengurangan. Menulisnya tidak dalam bentuk kolom tapi dengan tanda penjumlahan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk contohnya. Contohnya ringan sekali. Contohnya fokus ke nomor 2 ya, jangan nomor 1. Nomor 1 saya bahas di materi selanjutnya. Nomor 2 itu adalah vektor A-nya diketahui ini, vektor B-nya ini. Hitung vektor A kali vektor B dan vektor B kali vektor A. Nah, vektor A kali vektor B. Nah, ini A kali B, berarti A-nya dulu baru B. 3 kali 2, 6. Ditambah, nah ini ada tambah ya. Min 3 kali 1, min 3, tetap min 3. Ditambah 2 kali 3 tambah 6 sama dengan 9. Simpel, hanya seperti itu saja. Konsepnya untuk perkalian dua vektor tidak sama dengan penjumlahan pengurangan. Jadi sistemnya itu adalah dengan kata hubung penjumlahan. Oke, sekian materi kita kali ini. Untuk penjelasan saya hari ini di ruang dimensi 3, berlaku juga untuk pembelajaran yang kemarin di ruang dimensi 2. Jadi buat kalian untuk materi yang kemarin belum paham, bisa dipahami di materi yang ini. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke kuisnya. Jadi silahkan disiapkan materinya, lanjut ke kuisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.